Perkenalkan, nama aku Lavansa Amelia dari program studi agronomi dengan 241 0511 320003. Sekarang aku sedang berada di Persemaian Loyang Anggang. Di Persemaian ini bukan hanya memproduksi bibit-bibit dari pertanian generatif, tapi ada juga perbanyakan vegetatif seperti okulasi. Di sini juga memproduksi bibit okulasi untuk tanaman seperti pohon yang menghasilkan buah seperti rambutan, sirsak, alpukat, dan lainnya. Yuk ikuti aku wawancara dengan salah satu pekerja perbanyakan okulasi di sini. Baik, sebelumnya Bapak, perkenalkan nama saya Lavansa Amelia dari Fakultas Pertanian Program Studi Agronomi. Di sini teman-teman kita bersama Bapak Edi. Bapak ini bekerja di Persemaian Loyang Anggang khususnya untuk produksi bibit okulasi kan Bapak? Vegetatif ini. Pertama, saya mau tanya sama Bapak di sini bekerja udah berapa lama ya Bapak? Mulai 2023. 2023 berarti sekitar 3 tahunan ya Bapak. 3 tahun jalan. Kalau di Persemaian ini ada bibit apa aja ya Pak? Untuk vegetatif banyak varietas ya. Termasuk yang kita kerjakan hari ini ada rambutan, ada sirsa, ada jambu biji, ada mangga, termasuk juga rambutan. Durian. Durian. Kalau yang ini bibit apa Pak? Kalau ini rambutan. Rambutan. Hari ini kita kebetulan ngerjakan rambutan. Kalau untuk produksi kayak gini Bapak dalam sehari itu bisa berapa dapatnya Bapak? Dalam satu hari. Satu hari kalau rambutan itu untuk satu orang. Satu orang kisaran ya 2,5 lah. 250. 250. Ya. Tapi kalau untuk durian bisa lebih. Itu karena faktor apa bisa cepat gitu? Kalau durian kan dia batangnya agak gede ya. Agak besar, jadi pengerjaannya lebih enak. Lebih enak. Kalau ini kan kebetulan yang kita kerjakan hari ini kan agak kecil-kecil ya, seedling bawah. Jadi agak tensinya ya lambat jadi. Untuk teknik okulasi ini sendiri Bapak, ini tuh menggunakan teknik apa? Saung pucuk yang kayak di tengahnya gitu dipotong? Dipotong, dibelah, baru yang satunya yang entresnya itu dibikin runcing kedua sisi. Ya kan, juga kayak bentuk huruf V gitu. Itu tuh untuk semua bibit apa bisa dengan teknik itu Pak? Bisa. Berarti lebih efektif itu daripada yang lainnya gitu ya Pak? Untuk pengerjaannya lebih cepat. Lebih cepat. Kalau Bapak pernah pakai teknik yang lain kayak yang okulasi? Yang dimiringin 45 derajat aja? Pernah. Itu lebih susah kah atau bagaimana? Pengerjaannya agak lambat ya. Agak lambat. Berarti ini nyari yang efisien, ini tenaga juga ya? Kalau alatnya sendiri Bapak? Alat untuk biasanya untuk okulasi itu apa aja? Kita pakai anu aja, pakai silet. Iya. Ya, pakai silet ya. Pakai silet karena ini kalau kita pakai cutter, medianya tuh cutter sebenarnya bisa, tapi dengan varietas tertentu, misalnya kayak alpukat ya. Alpukat kan agak besar tuh batangnya, itu bisa pakai cutter. Cuman kalau yang lain kayak durian, kayak ini kurang anu juga, hasilnya nanti kurang bagus. Tergantung besar ini ya Pak, diameter batangnya. Soalnya kalau cutter itu kan tajamnya di depan, cuman belakangnya agak tebel kan. Jadi sifatnya nanti misalnya yang atas ini bener kena yang tajam, tapi yang bawahnya itu karena tekanan ketebalan tadi dia robek. Ya kan? Kebayang. Ya gitu. Terus Bapak untuk ini melilitkannya ini Bapak pakai bahan apa Bapak? Kalau melilitnya kita sebenarnya kalau melilitnya ada 2 macam ya. Ada juga yang kita pakai. Yang kita pakai itu sebenarnya plastik ini juga, media sungkup ini, terus kita potong-potong kecil kayak gini kan. Nah ini bisa nanti kalau waktu kita mau pakai kita tarik seperti ini. Ini bisa
Terus kalau yang sekarang kita pakai itu pakai ini. Kebetulan ada. Ini biasanya buat bungkus buah. Tanaman buah-buah. Enggak, bukan. Semangka. Semangka kan yang biasanya biasa. orang jual tuh. Oh iya Bapak. Orang Iya. jual. Nah itu kan biasanya dipotong separuh kan. Okay. Habis itu tutup sama iya, plastik iya. ini. Iya. Nah ini kita potong secukupnya ya. Okay. Nah, kita potong kecil-kecil kayak gitu. Oh berarti itu dari sini ya? Ya, dipotong. Karena ini nggak bisa memangkas waktu lagi juga. Soalnya waktu kalau pakai yang plastik yang ini? Ya yang ini tadi, prosesnya kita kan sempat mengunci, harus pakai kuncian. Tapi kalau ini tadi enggak, langsung kan lengket dia sama temennya, sama sesamanya. Ya muka belakangnya bisa lengket, jadi lebih cepat lagi, kepangkas lagi waktunya. Soalnya kemarin saya pertama kali Bapak pakai ini susah gitu, jadi kayak bisa jatuh-jatuh kalau mata pucuknya kalau pertama kali populasi. Kalau pakai ini lebih mudah. Kalau untuk produksi ini sendiri Bapak ada pengaruh cuaca gitu kah Pak sampai di parameter? Oh ya, kalau khusus untuk ini ya, untuk vegetatif yang teknis yang kita kerjakan ini kan nggak diikat bawah ya. Ini bawahnya kan nggak diikat ini. Oh iya. Nah nggak diikat, kalau biasanya tuh kan pasti diikat di bawah sini. Dikali lagi kan. Nah cuman yang kita pakai di sini nggak diikat. Makanya di sini perlu tempatnya naung, nggak boleh kena matahari yang langsung, nanti pasti gagal. Kalau misalnya ada paranet tapi diikat tuh Pak, ada pengaruhnya juga kan? Sebenarnya kalau diikat itu ya, itu kan metode yang lama ya. Kalau kita yang pakai di sini nggak usah pakai diikat kan otomatis pertama kita mau bisa menghemat ke waktu, jedanya mengikat itu tadi kan ada juga kita kepangkas waktu di situ. Iya juga sih. Ya kan. Terus sebenarnya kalau pakai cara seperti ini sudah mau, artinya keberhasilannya sudah bagus, kenapa harus diikat? Iya. Oke. Terus untuk apakah waktu Bapak bekerja ini pernah nggak ada mengalami gangguan jadi persentase hidupnya itu menurun? Untuk apa? Pernah. Biasanya karena apa? Pernah. Awal-awalnya kita kan vegetatif ini kita kerjakan di persemaian yang lama ya. Oh ya. Di sana ya. Kalau di sana kan banyak tegakan-tegakan, jadi situasi ataupun suhu di sana kan dingin. Iya betul. Dingin. Karena terbantu itu di sana presentasinya sangat tinggi. Nah kemudian setelah pindah ke sini kemarin situ baru ada problemnya ya itu tadi, karena sini nggak ada tegakan yang untuk menaung-naungi kan. Nah, akhirnya sempat gagal banyak juga dulu, banyak. Terus akhirnya kami minta double paranet sampai ini 24 ini. Berapa persen ini paranetnya? Kalau satunya ini ada beberapa ya, ada yang 65, ada yang 75. Bahkan kemarin terakhir yang dipasang 90. Oh my. Iya. Karena suhunya di sini kan panas ya. Panas banget. Panas. Nggak kayak di persemen lama. Berarti kalau misalnya gangguan kayak steril gitu terganggu juga nggak Bapak kalau misalnya? Sebenarnya terganggu, tergantung ini ya. Waktu kita mau melakukan penyambungan itu kan kita ya harus benar-benar ya tangan kita benar-benar steril ya. Kita harus cuci tangan dulu awal-awalnya kan. Terus terutama pengaruh dari media ini juga sih. Medianya kayak silet itu kalau sudah kita rasakan agak-agak kumal bahasanya, itu ketajamannya berarti kurang, itu harus cepat diganti. Itu faktor juga itu penting banget juga. Dan juga Bapak kan ini udah banyak produksi bibit kan Bapak. Bapak pernah nggak kayak ngalamin kasus kayak kegagalan yang tertunda gitu Bapak? Itu
biasanya karena apa ya Bapak? Sebenarnya gini sih, kalau itu kita sambungan kita tuh kan berhasil ya. Cuman alhasil setelah kita melakukan sambung pucuk berhasil, problem itu justru malah di lapangan. Iya itu. Di lapangan. Soalnya kenapa waktu kita bikin di sini hidup, nanti dipindahlah ke lapangan. Setelah di lapangan terkadang karena faktor cuaca juga sih. Karena harusnya hari ini itu kita kasih insektisida. Oh, iya. Kayak penggerik batang itu kan harusnya hari ini kita kasih insektisida. Dikarenakan faktor cuaca hujan kan kita nggak bisa ngerjakan. Nah di situ mungkin hama-hama itu bisa menyerah. Nah itu problemnya malah justru sudah di lapangan kok. Karena di lapangan kan nggak bisa kita atur kan ya, ya. Terus menurut pengalaman Bapak nih selama ini, faktor apa aja yang jadi bagian yang paling penting keberhasilan okulasi ini Bapak? Yang paling penting kita namanya kita juga ngejar target. Kita ngejar target, tapi dengan selalu teliti lah. Selalu teliti artinya selalu memperhatikan mana yang harus diperhatikan supaya keberhasilannya itu lebih. Misalnya kan mana yang boleh dipegang, yang nggak boleh dipegang kan itu harus dianu juga sih. Terutama itu. Berarti kayak prosedurnya perlu kita perhatikan. Kadang-kadang kan gini, kebanyakan tuh ini contoh aja. Ini ya. Ini kan kalau kita begini, set gini ya. Iya. Ini kalau yang nggak sadar ini kita jadikan tumpuan untuk supaya nyayat enak. Padahal ternyata sidik jari kita itu tinggal di sini. Iya, jadi nggak. Di sini inilah kelemahannya, pasti gagal. Makanya mau nggak mau harus kalau bisa usahakan, kalau bisa kecuali tangan kita steril bener ya. Tapi kan nggak mungkin misalnya kita habis megang ini kita sterilkan nggak mungkin. Banyak penting kan nggak usah dipegang kayak gini kan. Saya gini ya gini bisa tuh kan, penting rata aja. Untuk sambung pucuk ini, sambung mata tulis ini Bapak, entresnya itu biasanya Bapak dari mana? Kalau entresnya kita cari, kalau khusus durian ya, durian kita dari daerah Madiangi, kadang kita dari Asam-Asam, yang tentunya yang kita ambil entres itu sudah berbuah dan benar-benar itu sudah teruji. Oh ya, sudah bersertifikat. Ya. Ataupun misalnya kayak jenis rambutan, oh benar-benar ini buahnya enak, gitu ya. Bagus, layak untuk dikembangkan. Dan juga Bapak, terakhir pengen dari saya, Bapak ada nggak tips khusus pemula-pemula kayak teman-teman anak agronomi atau pertanian yang mau memulai usaha dari bibit produksi okulasi? Kan karena setahu saya bibit okulasi ini bisa bernilai harganya tuh jauh di atas rata-rata gitu Bapak. Ya untuk semuanya artinya harus jangan pernah takut untuk mencoba. Jangan pernah takut untuk mencoba dan berusaha. Sesuatu intinya gini, sesuatu yang bisa kita lihat otomatis orang lain bisa, kenapa kita enggak? Yang penting semangatnya di situ. Iya, harus belajar benar-benar tidak dipahami, oh ini ilmunya, ini yang boleh, ini yang nggak boleh, itu aja. Baik, terima kasih ya Bapak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, dan juga terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton video ini. Dadah. Kasih banyak ya Bapak.